Yesaya 30 mulai ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Sampai di sini, saudara. Alkitab ini jelas mengatakan, maka dari itu saudara harus benar-benar dalami dan mengerti akan Tuhanmu. Jangan Tuhan kamu suruh, kamu masukkan dalam pikiranmu, saudara. Itu namanya membatasi kuasa Allah. Kita kerap kali tidak bisa mengerti Tuhan, tapi kita membawa Tuhan masuk dalam pikiran kita, sehingga kita ini membatasi Tuhan. Nah, ini kebanyakan orang Kristen kebaliknya tuh di situ, saudara. Memang kita untuk mengerti Tuhan itu sulit, sedikit demi sedikit. Tetapi ada kerinduan untuk kita mau belajar rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu yang dikatakan itu bukan lemah gemulai, tapi nurut. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau merubah konsep maupun cara berpikir saudara, tidak bakal ketemu. Tidak bakal ketemu. Sebab saya lama sekali, 33 tahun saya tidak pernah merubah konsep. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu tidak merubah konsep, kamu akan mentok. Hanya bagianmu sampai di situ. Tidak bisa mencapai target yang Tuhan kehendaki. Kenapa, saudara? Karena seperti Lot itu tadi. Karena dia memikirkan dengan pikirannya sendiri, dia orang benar, percaya kepada Allah, tapi selalu jalan dengan pikirannya sendiri. Ya sudah, akhirnya mendapatkan kerugian, saudara. Maka dari itu, belajar Alkitab itu bahasa Jawanya itu gelundung. Jadi baca, ikuti, saya gelundung wae, ngikut saja, nurut wae. Nanti dengan hasil itu kamu lihat, ternyata kok luar biasa. Lebih enaknya gelundung daripada kakean pikiran. Sok pinter. Maka dari itu saudara, Alkitab coba perhatikan di sini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Lucu enggak? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Berarti ini tergantung Tuhan atau tergantung saudara? Hah? Tergantung kamu, saudara. Tuhannya sudah siap ngenteni terus, kamu ini enggak nurut-nurut, tak datang-datang. Ya tidak bisa, saudara. Makanya dari itu saya bilang apa? Kalau selama saudara masih terlalu banyak menggunakan akal, itu namanya saudara mau mengenal Tuhan, tapi dengan caramu sendiri. Tidak bakal sampai. Mesti mentok. Tapi kalau saudara itu jalan saja hari demi hari, sampai. Karena dengan hasil kamu lihat, wah luar biasa, sampai, saudara.
Makanya banyak orang bilang gini, bagaimana Pak caranya supaya sampai nyampe tingkat yang tertinggi? Tidak bisa, tidak ada cara nih. Wong Tuhan itu tidak punya metode. Metodenya itu berubah terus. Dan setiap orang tidak sama. Umpamanya kelemahannya orang itu kan beda-beda. Sama mata keranjangnya, tapi kan tingkatannya lain. Ya toh? Mata keranjang cuma sekedar lihat, terus sekedar bayangin, sama mata keranjang yang praktek. Kan beda. Tingkatannya di hadapan Tuhan juga beda, saudara. Jadi tidak sama cara mendidik. Jadi Tuhan itu bijaksananya di situ. Setiap orang sendiri-sendiri. Nah, kalau saudara dan saya bisa mencapai target saja, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau dinaikkan, wah, itu tidak banyak. Kalau bisa mencapai target saja sudah lumayan. Artinya sudah luar biasa. Sebab orang itu sudah sampai kepada penyerahan. Nah, hidup kekristenan itu iman. Iman itu ada kadarnya, saudara, kayak emas. Alkitab yang ngomong loh di dalam Ibrani. Hendaklah engkau bertindak begitu rupa sesuai dengan kadar imanmu masing-masing. Jadi ada kadarnya, saudara. Kalau saudara itu kadarnya iman cuma 18, saudara tidak bisa mencapai 24 karat, tidak bisa. Makanya dari itu saudara sungguh-sungguh pelajari. Tuhan menanti-nantikan. Tuhan itu selalu rindu supaya saudara dan saya itu pulang. Nah, untuk itu saudara mesti membayar bagian saudara. Sebab apa? Kalau engkau tidak sampai kepada penyerahan itu tadi, menyalipkan akal. Menyalipkan akal bukan berarti saudara lalu tidak mikir langsung masa bodoh. Tidak. Memikir tapi pikiran itu dipakai untuk bagaimana supaya Tuhan itu berkenan. Tapi bukan dengan usaha sendiri. Mamanya contohnya, aku sudah 2 puasa loh Pak. Hamba Tuhan itu ngomong, kamu kalau mau dengar suara Tuhan mesti 2 puasa. Aku sudah 2 puasa. Kok dia tidak dengar-dengar? Nah itu saudara itu waktu disuruh Tuhan 2 puasa itu karepmu dewek atau perintah Tuhan? Kalau perintah Tuhan pasti digenepi. Tapi kalau karepe dewek tidak jadi. Karena saudara masih pakai cara saudara sendiri. Makanya saya bilang tugas saudara dan saya baca Alkitab sebanyak-banyaknya, masukkan semua. Nanti kalau ada ayat 1 muncul, itu rema, itu turuti. Itu pasti jadi. Makanya Alkitab di sini berkata toh, Aku tidak akan meninggalkan kamu lagi. Nah di sini, sungguh, hai bangsa Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Jadi ada waktunya enggak? Ada. Bayarnya nangis ada enggak? Ada. Orang nangis itu susah apa seneng? Susah. Hah? Ya seneng nangis ya bisa, tapi yang dimaksudkan di sini kan susah. Saudara susah. Ada waktunya susah ya biar. Contohnya, saudara sakit. Sakit susah enggak? Susah. Tapi ada waktunya. Tidak langsung enggak didengar terus sakit terus. Sakit itu kan ada waktunya toh. Sembuh atau mati, betul lah? Hah? Loh, betul lah? Nah, saudara minta apa? Nah iya, dek kowe minta sembuh niku ngatur Tuhan ndak? Ngatur ta? Menghimbau.
Pinter. Loh, kalau menghimbau itu udah minta. Kalau menghimbau itu gini, Tuhan, aku sakit. Engkau itu pasti punya maksud, Tuhan. Dek menurut engkau baik, ya wes toh Tuhan sembuhin. Dek baik lo ya. Dek tak baik ya mati. Mati ya untung kok ya toh. Nah itu menghimbau. Dek minta gini, Tuhan sembuhin dong, kau akan puasa. Itu minta. Itu ngatur Tuhan. Ngerti tidak? Makanya saudara, saya tidak bisa menghakimi atau orang bilang jangan begitu, tidak bisa. Sebab tiap orang itu punya kadar iman. Kalau imannya sedang, tak imani, ya toh, sedang kamu diajar oleh hamba Tuhan. Wah kalau kepengen bapak, kepengen mobilnya jamaah dalam nama Tuhan Yesusku, bapak apa piye? Saya baru dari Amerika beberapa bulan yang lalu ada ketemu hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh waktu di Semarang di Indonesia itu dia cuma punya motor. Jadi kabeh pakai mobil, dia pakai motor. Dia bilang gini, bener Pak, sing mbok ngomong gitu loh Pak, tak prakteknya sekarang jadi. Dulu ndak Pak, aku pikirnya tak imani. Angger ketemu mobilnya hamba Tuhan tak jamai Pak. Dalam nama Yesus. Jadi milikku, jadi milikku. Orang pernah jadi itu Pak. Sampai aku pergi ke Amerika tidak punya duit, tidak punya rumah, Anda punya mobil. Terus aku bilang, Tuhan, Engkau itu yang tahu. Dek memang wis perlu gua aku. Yo kayak iya Tuhan. Dek ora yo wis dikei mobil. Loh. Jadi semua itu serahkan Tuhan, biar Tuhane sing ngatur. Jangan mbok atur kowe karepmu. Yo mesti ngene to, mesti ngene. Ngene. Dek wis bar ngono berkati Tuhan. Los. Nah, sementara ini saudara kerap kali ngerancang dulu atau sembahyang dulu? Ngerancang sih agak di kon berkati, betul lah? Salah. Doa dulu baru kalau sudah ada rema baru ngerancang. Lah kalau tidak dijawab-jawab Pak, damai sejahtera ndak? Damai ya wes loh. Jalan aja. Tapi sambil jalan kamu bilang, Tuhan, aku ini jalan loh. Tapi kalau bukan kehendakmu, batalin. Harus berani. Jadi kayak orang pengen jodoh, punya mau pacaran, belum dijawab, ya jalan no, ora apa-apa. Tapi kamu harus berdoa, Tuhan nek bukan kehendakmu, batalin. Harus rela loh dipisah. Jangan bilang, wis kadung seneng kok Tuhan lah. Rasain lu nanti bayare. Jadi jangan gitu saudara. Hidup dengan Tuhan itu kalau saudara itu di sini loh janji Alkitab. Kalau engkau dan saya itu cari Tuhan sungguh-sungguh mesti ketemu. Gak mungkin. Sebab saya diajar Tuhan ya gitu. Gak ada Tuhan bilang. Orang itu nyari sungguh-sungguh itu gak ketemu itu gak ada. Kalau gak ketemu pasti orang itu cuma sementara, agak ngebu-ngebu, cintanya cinta monyet. Jadi tidak bisa saudara. Orang Tuhan itu tidak bisa bawa apusi, bawa tipu itu tidak bisa. Tuhan tuh lihat hatimu. Maka dari itu di sini dikatakan, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Teriak yang mana, yang bagaimana, yang sampai ke dalam hadirat Tuhan. Apakah cuma kalau kamu ngomong tok bisa sampai? Tidak. Kamu perhatikan pada waktu bangsa Israel di tanah Mesir, teriaknya itu sudah sedemikian parah sampai hatinya itu turut jerit. Baru itu sampai ke dalam Tuhan. Karena gini saudara, kita itu terdiri dari tubuh, pikiran, jiwa, dan roh. Roh itu ada di mana? Di hati. Jadi kalau sudah hatimu sampai, baru sampai. Jangan mbok walik meneh, kan Tuhan Maha tahu. Jadi wis ngomong wis ngerti toh lho. Tuhan memang Maha tahu, tapi Tuhan belum mau tahu. Wong
dia mau tahu kalau sudah sampai ke hati. Loh, memang Maha tahu, tapi Tuhannya belum mau tahu. Lah ya ora bakal didengar toh. Ngerti tidak? Jadi Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saudara nanti sudah menemukan Tuhan di sini janji. Ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Loh, lah Tuhan menjawabnya itu macam-macam. Jangan gini saudara, Tuhan, engkau kok tidak jawab-jawab? Karena apa? Karena yang mbok nanti omongan yang mbok jawab itu firman Tuhan. Tuhan menjawab, ya mestine ngomong. Loh itu melalui audible, melalui mulut. Loh. Nah itu masih lagi batasi Tuhan meneh. Tuhan mau ngomong sama kamu tuh dengan cara apa ya? Sasukae toh. Melalui mimpi, ya sasukae toh. Melalui firman Tuhan kue baca terus muncul, sasukae. Melalui peristiwa, sasukae. Tapi yang penting saudara itu sembahyang gini, Tuhan jawaban. Yang penting aku ngerti. Tapi nek saudara ndak, aku kepengen kue ngomong gitu loh. Lah mbak ngatur Tuhan meneh. Gitu loh. Nah, padahal saudara, Tuhan yang ngomong belum ngerti tentu kue percaya. Sungguh, saya ngalami sendiri. Nggak bisa saudara. Tuhan ngomong belum tentu kamu percaya. Kenapa? Pikiranmu jalan. Demikian Tuhan ngomong, pikiranmu jalan. Kamu bilang apa? Yo dek Tuhan, dek setan. Nah, terus piye kowe muni piye? Lho mau Tuhan apa setan? Nah terus piye? Bingung toh? Makanya Tuhan itu memberi setelah kamu mampu. Engkau dek mata duiten, ya kowe dikasih duit pas-pasan. Wong isih mata duiten. Nanti dek sudah luwes ditambahi sithik. Nanti sudah bisa lepas tambahin neh gitu. Sebab kalau ditambahi banyak tapi belum mampu, nanti jatuh karena duit. Demikian juga karunia. Demikian juga pengikutan sama Tuhan itu segala itu begitu. Tuhan didik dulu, mampu, baru diberi. Itu caranya Tuhan. Makanya rahasianya satu, perhatiin. Apa? Dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Belajar bicara sama Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu. Belajar ngomong aja. Tuhan Roh Kudus, Tuhan itu aja ngomong, bergaul akrab. Memang ngomong dewek, kadang-kadang kan kerap kali kan ngomong dewek. Jadi kayak wong edan. Makanya aku bilang, dek kamu belum dicap orang edan, belum Kristen. Bab wong edan itu ngomong dewek. Wong Kristen itu kalau kenal Tuhan, yang ngomong dewek wong Tuhan ini tidak kelihatan. No. Itu harus saudara. Saya kerap kali ngomong. Saya naik mobil ngomong. Di mana-mana ngomong. Aku demeh ngebut. Aku ya tukang ngebut. Saya kalau naik mobil itu keras loh. Menurut ukuran kamu. Tapi menurut ukuran saya ya lumayan. Saya kalau lari sama istri saya di tol sama istri saya. Istri saya bilang, "Wis pokoke kowe jangan lebih dari 170 yo." Ngono ya. Aku mau nih, ora dek mbek kowe. Dek dhewean luweh iku ora apa-apa. Wong aku ora mbek kowe kok, mbek Tuhan no. Jadi kalau saya mau apa itu mesti tanya mbek Tuhan. Kalau Tuhan bilang, "Alon-alon bae." Ya wis. Alon-alon ya wis, dek alon-alon ngono itu makune 100. Sebab batasnya itu gitu. Alon-alon tuh 100, tek rodok cepet tuh 150, tek cepet tuh 150 ke atas. Itu ukuranku, ora ukuranmu. Ukuranmu gak boleh. Kamu niru aku, mati. Sebabnya apa? Sebabnya saya jalan dengan Tuhan. Tanya, Tuhan aku untuk cepet tak? Alon-alon bae 100. Aku sudah ngerti. Wong Tuhan mengukur aku. Jadi kalau di tol aku melaku 100, anakku bilang gini, kok tumben jalan-jalan papa. Bayangin, melaku 100 ya dunia ini jalan-jalan. Sebabnya dia tahu aku dek bilang dek meni lari aku.
Jadi, tapi istri saya itu dulu penakut loh. Naik mobil kamu tahu? Sapu tangan itu bawa puluhan habis. Sebabnya apa? Muntah. Saudara, istri saya itu tidak bisa naik mobil sampai aku bilang gini dulu. Iki pacaran no, dikai jodoh mbek Tuhan no, balong kere ya. Lah wis piye? Naik mobil tidak bisa itu. Lebih-lebih naik mobilnya itu Mercedes. Tidak bisa saudara. Demikian masuk bau kulit Mercedes. Gitu saudara. Dalam 5 menit. Wah, itu piye coba? Tek numpak trek isa. Numpak pickup apa kablak itu bisa. Ayo coba ora balong kiri. Aku bilang ini piye ta? Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu bilang itu cuma sugesti. Jiwanya. Oh ya wis, piye carane Tuhan lo? Aku yang ngomong be Tuhan. Piye carane ngubah bojoku ini? Mosok ndak bakal punya mobil, Tuhan punya ini pick up. Nek udan kan hujanan Tuhan. Wong dhek itu nek naik motor seneng. Jadi aku nek naik motor tuh wah seneng. Memang aku ya seneng motor. Ngebut dia nempel wae lho. Saya wong dhek memang seneng ablak-ablak. Tapi aku kan ya kepengen punya mobil ya toh. Nah, terus piye ini Tuhan? Gampang loh. Segala kelemahan itu bisa diatasi. Caranya cuma apa? Aku bilang apa? Piye tah Tuhan? Duduk di sebelah kamu. Jak omong. Terus dia bau keringatmu, mbek ngomong beres. Loh coba tak pikir-pikir itu logikanya piye coba? Logikanya bagaimana coba? Lucu toh? Tuhan tuh aneh-aneh. Dan Tuhan tuh suka humor. Aku meni lho kok ngono Tuhan. Lah mbok kowe bilang hilang, wis kan ya? Enggak. Aku terus bilang, ayo yang ikut kemana? Naik mobil 5 menit jam muntah. Aku bilang sekali itu aku sudah tahu Tuhan caranya ngono. Ikut aku kemana? Dari Semarang ke Malang. Bayangin nekat dak itu? Wah kan sama di jalan dek muntah terus. Wah. Dia bilang loh yang aku dak. Jangan bilang dak tahan. Duduk cerita kita jalan. Duduk saya mulai start Pak Cak ngomong. Ya. Pokoknya tak senggol tuh ngomong lah. Sampai Malang ndak muntah. Nah, luar biasa ndak? Kalau nurut. Sejak itu ndak pernah muntah. Kenapa? Sebab saya melakukan firman Tuhan. Meskipun tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu bukan Tuhan. Tidak masuk akal itu Tuhan. Maka dari itu saudara westah. Jangan pakai minter. Jalan saja mbak Tuhan. Kalau Tuhan ngomong apa, lakukan aja. Dianggap wong edan ben. Sebab saya itu dulu coba bayangin saudara. Umur 14 itu kelas 3 SD. Bayangin coba. Pinter apa gendeng? 14 kelas 3 SD. Terus aku cuma ngomong mbak Tuhan gini, Tuhan aku ini nanti salamannya jadi kacung. Wong aku memang jadi kacung, aku bilang gitu. Ini piye Tuhan? Aku selamanya mau jadi kayak kacung. Jatahku itu kacung. Padahal sudah baca Alkitab 2 tahun. Tuhan bilang, kamu sekolah. Ngomong tok, sekecap. Kamu sekolah. Ya enggak dikasih tahu sekolahnya di mana. Enggak tak kasih tahu. Sekolah. Ya wis, aku bilang, "Mah, aku mau sekolah." Mama bilang, aku enggak punya duit nang untuk ngasih kamu sekolah biayai. Enggak punya. Enggak apa-apa, Mah. Mama enggak usah biayain no. Loh, lah terus nanti aku tak turut om saya, dia mau. Nanti sambil kerja sambil sekolah. Ya sudah kalau kue ngotot gitu, ya sudah. Pergi saya saudara. Ya pergi nekat wae. Sampai ke Semarang dari Jepara. Saudara tahu berangkat jam 4 pagi sampai Semarang jam berapa? Jam 8 malam.
Padahal jaraknya cuma 85 kilo. Naik apa? Naik dokar. Jadi dari Jepara ke Cengaan naik dokar, pindah. Itu naik dokar ndak nyewa loh Tuhan, saudara. Ketengan. Ikut. Nunut. Bayar sedikit todik nunut, bayarnya sedikit. Nah, sampai ke Mayong, Mayong ke Kudus, Kudus ke Demak, Demak ke Semarang. Jam 8 malam nyari rumah, belum pernah tahu jalan. Ketemu, Om, boleh aku turut sekolah di sini? Kamu mau sekolah? Nah terus sambil kerja, saya kerja tapi boleh sekolah Om. Nanti Om kasih uang sekolah tok, mek makan, mek tidur. Ya wes, sekolah. Bayangin saudara. Tapi nyatanya Tuhan luar biasa kok, nurut terus. Loh dek nurut tuh lalu jalannya mulus, siapa bilang? Makanya saudara itu kenali Tuhan tuh secara nyata. Demikian saya sekolah, saudara ketemu guru sekolah, ketua, guru kepalanya, ditanya, kamu kelas berapa? 3. Dia melotot. Kamu gede segini itu kelas 3. Lah kalau kamu kelas 3 kan nanti jadi tontonan kayak Goliat Mbak Daud. Ya memang, saya orangnya kan tinggi kayak cagak listrik, wong kurus kering. Aku bilang, lah terus bagaimana Pak? Saya kan tidak bisa, baca saja belum bisa, jelas kok Pak. Saya baca itu bisa itu karena Tuhan bilang baca Alkitab. Belajar baca bahasa Indonesia itu Alkitab, saudara. Terus dia bilang, ya sudah masuk kelas 5. Pak, kelas 3 belum selesai kok kelas 5. Nah ini nanti kan saya yang jadi tontonan Pak. Dia bilang, ya nanti kalau tidak bisa turun kelas 4. Kalau 3 bulan tidak bisa lagi turun kelas 3. Oh ya lumayan lah. Tapi saudara, di kelas 5 hari pertama sampai sebulan itu air mata dan penderitaan. Alkitab ngomong, nangis itu penderitaan. Kalau saudara dan saya mau mengikuti Tuhan, itu langkah pertama. Itu tidak ada yang enak. Tangisan dan penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan mau. Kue percaya ndak kepadaku? Saya nangis terus saudara. Bahasa tak tahu. Bahasa pengantarnya koi. Jadi koi kan tidak bisa diejak. Tidak bisa ABC gitu kan. Tidak bisa ini apa. Berhitung tidak tahu. Diceritain apa enggak tahu semua. Nangis terus. Jadi kalau pulang bawa buku tapi bikin PR, sing dibikin apa? Wong ndak bisa. Penderitaan. Saya cuma gini, Tuhan, aku ya ndak perlu toh baca pelajaran nih. Wong ndak ngerti yo. Ya aku tetap ngambil Alkitab tak baca. Sama kerja nimbang kapuk, nimbang kacang baca, nimbang baca, nimbang baca. Gitu tok wes. Besok sekolah lagi. Ya ndak bisa lagi. Ya paling-paling dimaki mbek gurune toh. Goblok apa-apa ya. Dia memang goblok lah wis piye memang goblok kok. Ya jangan sakit hati. Oh memangnya goblok. Saya ndak sakit hati, cuma saya bilang iki piye sih digo tontonan. Karepe Tuhan tuh bagaimana? Karepe Tuhan tuh apa? Ya tapi tak anteni terus, sabarlah ana waktune ben kae. 2 bulan nangis. 3 bulan mau dikeluarke, mau diturunke kelas 3. Kelas 4. Sebabnya kan janjinya 3 bulan. Aku bilang, Tuhan, ini bulan 3 ini ndak bisa, aku turun loh. Kelas 4. Loh, kelas 4 tetap ndak bisa. 3 bulan turun meneh. Nah, sak sukamu ngakon sekolah. Saudara tahu? Tuhan bilang, kamu tidak bakal diturunkan. Saya imani. Tidak Tuhan, ndak. Carane piye? Wis ndak usah ngerti ya wis, masa bodoh. Sekolah lagi 1 saat itu mak tak gitu tok. Ndak bisa. Ndak ngerti saudara. Tak gitu loh. Loh aku bilang, loh kok aneh. Semua pelajaran terekam. Aku bisa niruke
tapi tidak ngerti. Jadi orang itu ngomong apa, persis pita kaset dulu. Persis pita kaset. Jadi semua terekam. Terus yang ditulis di papan tulis terekam. Kayak fotokopi. Tidak bisa hilang. Dah otakku ini pelajaran sehari. Hari itu sampai kayak itu terbengong-bengong. Loh, kok nempel kabeh? Lah, dunia roh itu sekali lihat, itu pelajaran sehari itu sekali saya gini, tahu semua. Loh, ini permulaan pagi sampai siang kok ketok kabeh. Loh, saudara, itu saya punya fotokopi. Pada zaman itu tahun 49, ya belum ada fotokopi, belum ada kaset. Tapi aku punya. Malah enggak usah melihara. Mau ndak diutek. Ya tapi gak ngerti. Ditanyai, enggak tahu. Masalah ditanyai mbak gurune, tak tahu. Memang tak tahu saudara. Satu saat gurune bilang gini, baca, koi lo ini dari depan sampai ke belakang. Lah aku kan tinggi duduknya mesti di belakang, tak boleh di depan. Kan ngalang-ngalangi orang. Sampai saya tak ngerti saudara. Sampai mana ini? Tak ngerti. Loh memang tak ngerti. Tak bisa. Wah marahi gurune setengah mati. Dimaki-maki. Makanya saya bilang, kalau kamu itu sudah direndahkan dan dimaki-maki, ngetop. Nah, pada waktu itu dimaki-maki saya. Bodoh, goblok, tolol. Nggak merhatiin lagi, sudah bodoh, tolol, nggak ngerti. Lu sing diperhatiin apa nggak ngerti. Lalu dia marah ini, maju ke depan. Kan disetrap zaman dulu kan, terus dihukum, maju depan. Baca. Dari permulaan sampai akhir. Loh aku bilang, loh bisa. Dia bilang, bisa. Lah kalau gitu kamu udah merhatiin. Udah bisa. Loh. Dia bilang, kamu ini mainkan saya ya. Marah guru nih. Ngambil kemucing. Wah aku bilang, loh pak, nanti dulu pak. Jensen nanti dulu. Saya bisa kalau dari permulaan sampai akhir. Tapi kalau dipotong-potong gak ngerti. Dia bilang, ya coba baca toh. Saya gak baca saudara. Kenapa? Lah dibaca ya gak ngerti yuk. Tapi saya niruin suarane gurune. Kan kaset. Jadi aku cuma tak puter wae. Wong suaramu kayak gitu aku iso niruno, tak tiruno. Jadi buku tak cekal lagi gini tapi tak terlihat. Persis suara gurune. Gurune malah melotot. Hah? Loh, kok jenius anak ini loh. Dari goblok jadi jenius. Ngerti tak? Itu Tuhan saudara. Lalu sejak itu dia bilang gini, pulang, saya tidak boleh pulang. Kamu sini. Kenapa kamu itu punya utak apa? Kok aneh? Ya pak, saya itu tidak bisa apa-apa. Tapi kalau bapak ngomong saya bisa niruin bapak. Persis ya, persis. Tekuannya suaranya bapak persis. Nah terus dia bilang gini, lah kalau kamu berhitung apa itu kamu tidak bisa pak. Tapi kalau nanti ulangannya itu pas sama angkanya juga sama 10. Oh cuma nyontek kok. Nah sebabnya kan di sini ada tulisan nih. Oh pantesan jadi angkamu tuh kadang-kadang 0 kadang-kadang 10. Iya. Oh jadi kalau saya ceritain kamu bisa ngerekam, bisa nangkep, bisa seluruh pelajaran, ya. Tapi ulangannya nanti jangan keluar dari situ tanyaannya jangan diubah, kata-katanya juga jangan diubah, mau ubah bingung aku. Dia bilang, ya nih. Sejak itu saudara saya tidak dibenci, tidak dimaki. Tiap pulang sekolah 2 jam ke rumah dia, diajak pulang saudara, dibonceng sepeda, dibacain seluruh pelajaran kelas 5. Woi dibacakan sembarang aja, tulisan dituliskan,
Tek tanya gini, tek gini. Saudara percaya enggak? Saya sampai kelas 6 itu sekolah KOI dan bisa. Sekarang 0 puntul lagi. Sekarang ini wok cetok isone cuma itu tok. Bayangin saudara. Loh dulu kelas 6 itu kalau ada orang ngomong saya bisa ngomong loh saudara. Kenapa? Lah gak niruin no. Ya gini jawabannya gini gitu. Tapi sekarang hilang sama sekali. Gak bisa saudara. Sampai orang bilang gak percaya. Gak bisa, hilang. Sebabnya apa? Di kelas SMP itu dikelokop be Tuhan. Ya otakku digini loh. Tuhan bilang, sekarang kamu sudah normal. Ini anune lapisan ini yang aku beri itu tak ambil. Dikelokop, klek gitu. Lalu mata saya itu lihat tuh, loh, oh berhitung tuh gini, oh aljabar tuh gini, oh ilmu bumi itu begini. Baru ngerti itu ke SMP kelas 2. Makanya kalau saudara itu tidak ngalami bersama dengan Tuhan, mukjizat itu bisa. Jadi akhirnya saya tidak turun kelas 3, 4, tapi naik kelas 6. Di kelas 6 saudara tahu, direkturnya manggil saya. Kamu tak bacain semua ya pelajaran. Dalam waktu 3 bulan harus kamu hafal semua. Tanya jawab semua, ujian semua. Ya, dibacakan semua. Habis itu saya dikasih buku, baca sendiri, baca masuk, plok. Sekali baca kerekam. Tapi tidak ngerti. Jadi apa maksudnya? Tidak tahu. Tapi kalau tanyaannya persis itu jawabannya pasti tahu. Saudara tahu? 3 bulan saya dites. Wah, dia bilang anak jenius ini. Jadi saya di kelas 6 itu cuma sekolah 3 bulan. Habis itu sorenya saya suruh sekolah SMP kelas 1. Ya begitu juga. Fotokopi plak. Lulus SD langsung kelas 2 ketemu istri saya. Saudara, Tuhan itu ngatur jadwal itu luar biasa. Jadi saudara itu tidak perlu takut. Anakmu cacat, anakmu apa, hadapkan dia hadapan Tuhan. Maumu apa Tuhan? Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah berkata, kalau kamu mencari dia sungguh-sungguh, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ada waktunya yang saudara dan saya harus bayar sampai habis. Biarpun air sedikit dan roti sedikit, tapi itu ada batas waktunya, tidak selamanya. Bayar. Maka Tuhan akan memunculkan dirinya. Kalau nanti Tuhan sudah muncul, dia berkata apa? Matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi saudara akan dituntun oleh Tuhan. Jadi tuntunannya melalui macam-macam cara. Tapi cara kalau Tuhan itu audible atau gini saudara. Kalau keadaanmu mendesak, maka tuntunan Tuhan nanti itu jelas. Yang dinamakan audible itu bisa dari 2 arah. Dari hati naik ke pikiran, terus ke telinga. Yang satu dari luar langsung ke telinga. Itu yang namanya mendengar suara Tuhan melalui audible. Nah, saudara kalau tidak ngalamin tidak bisa bedain. Sebab yang dari dalam naiknya plek tinggi langsung dengar di telinga. Yang satu suara dari luar. Nah, itu 2 macam itu. Kalau keadaan mendesak. Nah, saya ngalami keadaan mendesak itu pada waktu rumah, saudara. Waktu ada kesaksian, hamba Tuhan bilang,
Saya itu dikasih rumah sampai Tuhan tuh kurang cuma sehari. Saya langsung berdoa. Makanya kalau saudara itu dengar firman, langsung sembahyang. Saya ngomong, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, saya jangan seperti hamba Tuhan itu ya Tuhan. Tuhan sayangnya aku toh, dia mau sombong kasih rumah kurang sehari. Saya jangan seperti dia ya Tuhan. Maksudnya apa? Supaya jauh-jauh hari dikasih, betul tak? Tapi kan aku cuma ngomongnya gini tak? Tidak ngomong gini ya, Tuhan aku jangan seperti dia kurang sehari, kurang 10 hari gitu loh. Tidak ngomong gitu tak? Saya cuma ngomongnya gini, Tuhan aku jangan seperti dia ya kurang sehari. Tapi di dalam hatiku kan ngomong, ya jangan sehari dong, ya toh. Saudara, Tuhan jawabnya apa? Kamu tidak seperti dia. Nah, aku seneng toh. Sampai waktu nih saudara, kurang seminggu aku bilang, Tuhan wis kurang seminggu Tuhan, iki aku ngaleh mana Tuhan, pindah mana. Ya nanti toh wong isih kurang seminggu. Ya wis. Nah, tak pikir wong aku dulu minta lebih dari 1 hari toh. Kurang 3 hari. Tuhan sudah kurang 3 hari, aku pindah mana? Ya kan saya kurang 3 hari. Ya wes. Belum punya rumah loh. Bayangin, belum punya duit. Kurang sehari duit, kurang 2 hari duitnya teko. Ada orang datang minjemi duit, minjemi emas 2 kilo. Aku bilang, loh apa? Aku kok tergerak minjemi kamu emas 2 kilo. Buat apa? Ya buat rumah. Nah, saya tak sembayang, Tuhan aku yang suruh. Ya wes. Ya wes, nanti tak waktu ini tak balik ke. Ya Tuhan, ini sudah kurang 2 hari. Duitnya sudah datang loh Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kan masih kurang 2 hari. Loh, engkau dulu kan janji. Nah, aku tidak seperti dia. Tuhan bilang, aku janji apa? Aku kan ngomong, kamu tidak seperti dia. Ya, ini kurang 2 hari. Ya, kan masih 2 hari. Makanya saudara, kenali dia sungguh-sungguh. Kurang sehari, sembahyang lagi. Tuhan wis habis loh, kurang sehari. Aku pindah mana ini? Kan kurang sehari loh. Aku bilang, loh kamu dulu kan janji aku tidak akan kurang sehari. Lah ya aku janji apa? Kamu tidak seperti dia. Dia kurang sehari. Lah kamu tidak kurang sehari. Lu lah kurang piro? Ya nanti. Loh, bisa. Aku ngomong kamu tidak seperti dia. Bener enggak? Tanggapan saya sama tanggapan Tuhan salah? Beda saudara. Makanya itu. Sudah kurang sehari Tuhan bilang nanti ja. Piye Tuhan, besok loh Tuhan aku pindah. Lah ya besok. Sampai sore malam Tuhan aku bilang, Tuhan aku ini pindah mana? Wis kurang semalam. Ya kan masih kurang semalam. Bisa. Besok pagi. Loh, besok pagi. Jam 5 aku bangun sama istri. Tuhan ini sudah pagi. Ya pagi itu kan tidak cuma jam 5. Pagi itu kan saya dowo. Paginya misi panjang. Bayangin, nanti di gereja aku mau ngomong. Gereja ini itu jam 8 sampai jam 9. Jam 11 rumah yang saya tempati dirobohin. Bayangin saudara. Makanya jalan mbak Tuhan itu mesti nekat, ada teguh gitu loh, berani. Sebabnya apa? Dek jalan mbak Tuhan, dek kamu sudah dengar suara Tuhan, itu harus ada harga yang kamu sudah bayar. Tetap pegang suara Tuhan. Imani mesti jadi. Sebab melu Tuhan itu dek sudah mulai dengar gitu, ngeri-ngeri sedep. Ya bayangin, pindah rumah kurang sak jam, kurang berapa jam baru ngerti. Sampai tetanggaku tuh datang gini, Pak mau pindah mana ya Pak? Jawabnya piye coba? Tidak tahu. Sombong amat.
Mau pindah aja ditanyai tidak mau ngasih alamat, saudara. Tapi saya bilang, tidak tahu Bu. Ya tidak ada toh Pak. Mau pindah kok tidak tahu. Loh memang tidak tahu kok Bu. Loh ini kurang cuma 3 jam Pak. Belum tahu. Lah itu tukangnya gerobak gotongi barang sudah datang. Iya barangnya dinaikin. Bapaknya ngomong, Pak mau pindah kemana? Belum tahu. Loh Pak, saya ini kerja 16 tahun Pak, tapi belum pernah itu Pak orang ngaleh kok belum tahu. Loh lah memang belum tahu kok Pak. Lah terus nunggu sampai kapan? Nanti pulang gereja baru tahu. Oh, ini aneh ya Pak. Iya memang orang aneh. Di gereja saya itu pujian, wah anak-anak pujian. Tuhan ngomong melalui pujian pada ndak. Khotbah ndak ada bilang apa-apa. Jalan apa ndak ada. Tapi istri saya sing dekne kan enak, dia kan tak langsung Tuhan, dia kan nyenggol aku terus. Wis ngomong belum. Aku memang stop. Jadi sepanjang jam-jaman itu nenek aku yakin dia tuh ndak denger ke firman. Pasti tegang mbak dia. Wis ngomong dong aku. Aku ya tegang kok aku bilang gitu. Ngomongnya itu di gereja ya. Tapi di gerejanya apa? Saat terakhir. Makanya hati-hati deh Tuhan itu. Nyanyi itu GKI kan nyanyi toh. Amin, amin. Belum ngomong. Amin akhir kayak gini. Amin. Ngomong deh. Rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Jelas. Rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Lah, aku belum tanya nomornya, istri saya sudah nyenggol. Wes ngomong, wes. Lah tapi mandek berhenti. Saudara tahu, Tuhan itu ngomong, terus kue ngerjake atau kue ngomong sama orang lain, berhenti dia. Sebab dia itu cemburuan. Tidak mau, mbok kalah gitu tidak mau. Harusnya aku disenggol-senggol ya meneng ae. Ngono to ya. Ora. Wes. Wes. Lho mana Gatot Subroto. Nomere. Nomere ndak tahu, sing punya ndak tahu. Bayangin saudara. Belum tahu rumahnya, belum tahu, bayangin. Jadi aku pulang ngedrop dia, semua barang naik. Kemana? Gatot Subroto, tapi tunggu komando. Kenapa? Nomornya piro ngerti deh. Apa goleki omahe sapa? Wong sing punya rumah ya ndak tahu. Terus akhirnya aku tak naik skuter. Nah, jadi naik skuter saudara. Asal perapatan atau ono tikungan. Tuhan, terus apa mego? Terus. Agar ono tikungan, mego apa terus? Yes. Jadi saudara tahu, persis kayak aku bonceng ke Tuhan. Terus, mego kanan. Lah setelah dituntun Gatot Subroto itu selatan, saya dituntun ke utara. Nah, kan aku mikir, loh Tuhan, Gatot Subroto itu udah selatan. Aku kira mbok ketuntun utara. Nurut, ya wes, turuti wae. Masuk ke jalan buntu. Loh Tuhan itu buntu. Habis. Nurut, ya wes toh, tak pikir tak tabrak wae lah. Wis piye kon nurut to terus, ya piye? Wong wis ngerti deh itu buntu. Wong Tuhan bilang terus, ya wis terus ae. Wah, tak terus, tapi ya ndak berani ngegas alon-alon. Lah kon terus iki piye tak tabrak. Bayangin saudara. Terus dekat situ ada rumah, lawangnya bukaan. Belok masuk aku. Bleng. Wih, rumahnya besar, orang kaya raya. Wih, rumahnya besar kayak gini. Ini rumahnya siapa? Nah, dari situ ada bapak-bapak. Pak, mau cari siapa, Pak? Cari siapa coba? Ora ngerti wong tuane ora ngomong. Itu sing di omah ngene lumayan. Ora
masuk. Ya wis. Lah tanyain, Pak cari siapa? Aku cari sopo. Aku ya bilang gini, loh Tuhan ini piye? Aku bukan masuk sini cari sopo. Baru dia ngomong, tanyain dia yang punya rumah Gatot Subroto ndak? Oh ya Pak, aku ya ceritanya jadi kayak aku ngomong dulu. Aku bilang, oh ya Pak, mau tanya, Bapak punya rumah di Gatot Subroto yang mau dijual? Oh iya ada, mak plong. Ya wes itu rumahnya, ternyata yang punya saudara. Tapi setelah yang punya saya bilang, minta berapa Pak? 10 juta, mak pes kempes meneh saudara. Sebabnya duitnya cuma 5 juta. Ya separuh nih, tidak mungkin toh kempes meneh saudara. Alah, wis ditunjuki rumah, njaluke 10 juta, ini duitnya cuma 5 juta, ya ora mungkin toh. Lah itu carane Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara dituntun Tuhan tuh jangan takut. Kok kurang Tuhan, ndak masalah. Wis, aku yang Pak, aku tuh orangnya kan jujur. Dan ndak bisa jual beli itu ndak bisa saudara. Tek mau beli kan, mbok turun Pak harganya gitu toh. Ndak saya tuh, Pak, ada apa? Saya ini 1 jam lagi sudah harus pindah Pak. Rumahku mau dirubuhin. Saya punyanya uang cuma 5 juta Pak. Kalau minta 10 juta tidak cukup Pak. Dan saya mesti pindah ke rumah Bapak. Bayangin. Orang jual gitu kan tambah malah di wong butuh. Oh tidak bisa, dia bilang. Lah ya kalau tidak bisa ya saya tidak bisa. Tapi saya harus pindah ke rumah Bapak. Ya sudah 7,5, 7. Lah tidak punya Pak. Punya cuma 5. 5 aja duitnya orang. Bukan duitku. Dia melotot, duit orang. Iya, dipinjemi. Ya sedang gini, nyonyai bawa kunci, lari-lari dari dalam kamar. Nyonyai bilang gini, Pak, ini loh kuncinya Pak, tulungi orang itu. Mapai langsung melotot, wong dia bukan orang Kristen. Apa-apaan kamu? Loh, yang ngomong sama saya di kamar tadi siapa ya Pak? Tak sangka Bapak. Di kamar itu dia diperintah Tuhan ngambil kunci Gatot Subroto. Lalu Tuhan ngomong, tulungi orang itu, berikan kuncinya kepada orang itu. Saudara tahu? Makanya saudara, dia kan bukan Kristen, dengar suara. Loh, ngambil kunci, nengkleng. Tulungi Pak orang itu. Kenapa? Loh, saya ngomong siapa tadi? Aku bawa kunci. Orang itu mau beli rumah Gatot Subroto. Iya, lah ya, tulungi Pak. Kasihan katanya. Siapa sih ngomong? Loh, saya ngomong siapa tadi? Bayangin. Terus dia bilang, oke, kamu boleh masuk Gatot Subroto, bayar 5 juta. Tapi 3 bulan kemudian 2 juta mesti dibayar. Kalau tidak bisa bayar, uangmu tak kasih balik. 5 juta, rumah balik ke. Nah saya ya toh. Aku bilang, piye Tuhan? Ya wes, ya menit. Tak ambil, terima kasih. Wah ngebut mulai ya toh. Sampai di rumah, ayo pindah ke Gatot Subroto. Ini kunci nih, nomor berapa? Nomor sekarang 317. Sebelah mana? Tak tahu. Ayo diurut. Jadi saya pindah rumah itu ngurut dari ujung ke ujung. Karena tidak tahu nomornya yang sini kecil, yang sini gede pada arti ya wes pokoknya dari ujung. Jadi Asia Afrika masuk itu ternyata nomor 1. Wow, bayangin nomor 3 jadi di ujung sana saya. Meremen, jadi bawa barang. Aku nyemak skuter mbek ngetutke barang sing ndokne kretek itu ngurut. Oh nomor 1. Oh nomor 1 terus. Oh ini buka masuk saudara. Senengnya itu luar biasa. Karena apa? Tepat pada waktunya. Tapi setelah 3 bulan aku sendiri lupa saudara. Saya ingat tuh istriku. Nah pagi-pagi nangis dia. Tuhan, aku pindah mana lagi? Kaget aku. Loh,
Iki sudah 3 sasi toh. Iya 3 bulan loh yang. Ini nanti kita mesti pindah mana? Tidak punya duit 2 juta. Aku bilang, apa ya iki? Wah, mulai grogi toh. Aku bilang, Tuhan piye ini? Bayar. Bayar itu hari itu. Saya jam 5 sembahyang mbak istri saya. Tuhan hari ini bayar 2 juta. Piye ini? Terus Tuhan bilang, beritahu istrimu. Ngomong. Beritahu istrimu, jangan nangis. Aku sudah kirim duit. Nah, aku bilang, yang ngucap syukur, duitnya sudah dikirim. Wah, langsung puji Tuhan, kau baik, kau besar Tuhan. Setelah amin, mikirnya gini, lah ngirim sapa sing kei? Aku bilang, ya udah urusan nih. Lah mbah Tuhan carane piye? Nggak ngerti aku memang nggak ngerti ya. Ya udah ngomong itu Tuhan. Akhirnya jam 8 aku deg-degan nih. Ada orangnya bangun datang pagi-pagi piye ini bayare. Wong jam 8 belum ada apa-apa. Jam 9 belum ada apa-apa. Ada bel. Tak pikir orangnya nagih. Aku bilang waduh repot ini Tuhan. Nagih loh Tuhan. Tapi Tuhan menipi. Onda itu ayam ono masih. Terus Tuhan itu ngomongnya gini, itu kan koyo ayam bertelur emas toh. Ada pepatah gitu toh. Itu ayam ada masih. Aku iki aneh aku. Tapi aku ngomong mbak istriku, yang bukai. Ayam ada masih. Istri saya bilang, aneh wae kowe iki. Lu wis ben to nurut to. Tuhan bilang itu kok. Ya wis dibuka, ayam goreng kalasan. Teko cacike. Oh ya abot, berat. Dibuka ayamnya sak glondong. Disobek perute emas sekilo. Dikirimi sama kakak istri saya, dikirim bis malam. Jadi dipaket ayam mas kilo loh, dititip ke bis malam. Bayangin saudara. Waktu itu saya bilang, wah engkau luar biasa. Tak bawa ke tukang emas, dapat duit 2.100.000. Pas toh? Sampai rumah baru nyetandar skuter, tet, wongnya teko. Pak, sudah punya duit? Sudah. Kapan? Ya baru ini. Wong belum pulang, belum masuk. Ini duitnya, tak kasih ke dia 2 juta. Tuhanmu tidak pernah terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Timingnya pasti pas. Makanya jangan kehilangan momentum Tuhan. Kalau saudara dengar, jalankan. Karena itu timing Tuhan pas. Karena Allahmu itu Allah yang luar biasa. Maka dari itu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun santailah. Yang penting itu berhidup dengan Tuhan itu pasti deh semuanya jadi. Karena Allahmu itu Allah yang luar biasa.